Guys, kembali lagi bersama gue di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para penonton setia yang sudah tidak sabar menonton film mancanegara? Dimana kali ini, Sakahayang akan membahas film horor paling mengerikan tahun ini yang berasal dari Filipina. Dimana film ini berjudul Post House tahun 2025. Persiapkan mental kalian, karena film ini cukup creepy untuk ditonton sendirian, apalagi malam-malam. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja, biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya suasana studio editor film jadul. Di tempat tersebut, seorang pria bernama Ed Anderson terlihat fokus melakukan restorasi pada sebuah film horor paling mengerikan di masanya. That story never really goes away. That's for the allegations against my grandfather. Look, I understand the history of media. Shit. Sontak Ed pun kesal saat dirinya malah kehilangan adegan terakhir dari film tersebut. It's a sensitive topic. This is a special and historic search for the missing scene. He's also the godfather of my son. Speaking of your son, Sementara di kamar, putra Ed yang bernama Siri langsung terbangun setelah mendengar suara gedebruk aneh. Lantas sambil membawa pepedangan Star Wars, Siri yang merasa dirinya adalah Luke Skywalker berniat untuk mengeceknya. Karena apa? Ya kalau nggak kepo nggak horor. My God, betapa lemasnya Siri saat ia melihat jurig yang mirip Onom ngejogrok di sudut rumahnya. Lalu, film pun baru dimulai. Singkat cerita, 30 tahun kemudian, Siri yang kini telah menjadi bapac-bapac terlihat stres dengan pekerjaannya. Di tengah keruwetan, ia pun tidak sengaja melihat vlog putrinya yang bernama Rea, di mana dalam vlog itu, Rea mengatakan jika selesai kuliah nanti, dirinya akan mengikuti jejak ayahnya sebagai seorang editor berkelas. Sesaat kemudian, Siri yang bekerja sebagai editor berkelas terlihat menggarap sebuah proyek iklan sabun dengan merek Gedang Kohok Kulalai. Namun karena kliennya pengen banget nyerahin kulit si model yang hawuk, alhasil PC-nya pun tidak kuat hingga mengalami error. Say, pa-clean up naman. Apa, Direk? Anyari, Say? And we're all sorry for your loss, Sai. But what? Editor and archivist. Kemudian, scene beralih dulu pada sebuah cuplikan narasi yang menceritakan jejak karir Ed Anderson, si editor legenda di masa lalu. Di mana pada saat itu, Ed bekerja sama dengan seorang sejarawan bernama Rul Galano untuk merestorasi sebuah film horor bisu paling pertama di Filipina yang berjudul Ang Mananggal. Namun anehnya, setelah menggarap film tersebut, tiba-tiba karir Ed turun drastis akibat kematian istrinya yang tragis pada tahun 1980-an. Meskipun aneh, tim penyidik menganggap jika kematian istri Ed merupakan sebuah insiden diskon umur. yeah, at night. Kembali pada Siri, setelah mengganti PGA-nya yang jebol, Siri kembali mengedit video iklan sabun yang ruwet ini. One, action. Namun di tengah pengeditan, Siri yang kecapean malah kepoloran. Tapi di saat itu pula, tiba-tiba Siri terbayang pada sebuah film horor yang pernah digarap oleh mendiang ayahnya. Sontak Siri pun ngorejat setelah memimpikan jurig Onom di film Ang Mananggal. Sesaat kemudian, Siri pun heran dengan putrinya yang tiba-tiba datang ke studio. Lantas Rea berkata, jika ia hanya ingin mengantarkan kotak kardus yang ngejogrok di depan kamar, di mana kotak kardus ini bertuliskan nama Siri. Dumating sa bahay galing kay Lolo Ed. Sontak Siri dan Rea terperangah saat mengetahui isi kardus ini merupakan film bisu garapan si kakek. Akan tetapi, Siri yang mengetahui sejarah film ini merasa tidak tertarik dan ingin membuangnya saja. Pwede ko i-upload to sa channel ko eh. Rhea,
Saat Rhea terlihat excited, Siri yang mengalami trauma dengan film ini meminta putrinya untuk jangan gegabah menjadikan film ini sebagai tugas skripsi. Di tengah rasa bete, Rhea pun hanya bisa menurut. Saat Rhea pergi, seketika Siri pun heran saat mendapat kiriman email misterius yang memakai nama mendiang ayahnya, di mana sosok ini meminta Siri untuk menerima warisan film peninggalan si ayah. Kembali pada Rhea, sontak ia pun kaget saat melihat sosok bujil dan misterius berlari di ujung lorong. Di tengah keheranan, Rhea pun merasa lega saat dihampiri temannya yang bernama Jeff, di mana ia sedang magang di kantor ayahnya Rhea. Filipino horror film. This, pero kami, we knew it existed. Kembali pada Siri, ia yang penasaran dengan misteri film ini, akhirnya tertarik dan iseng mengeceknya. Lang naman yung drives. My God, entah halu atau beneran, Siri seakan melihat Jurik Onom ini keluar dari dalam film. Namun bukannya takut, Siri yang semakin penasaran akhirnya mengajak Rhea untuk meneliti lebih lanjut tentang film garapan kakeknya. Mendengar hal itu jelas saja membuat Rhea kegirangan. Sesaat kemudian, Siri mengajak Rhea untuk mengecek studio jadul yang sudah tidak digunakan selama bertahun-tahun. Di saat itu pula, Rhea pun terperangah saat melihat banyaknya studio film yang sempat digarap oleh kakeknya. Hingga setibanya di gudang, Siri berniat membawa alat pengedit jadul yang pernah digunakan oleh ayahnya. Mama. Ito po. There you go. Sige. That one. Saat alat jadul ini masih berfungsi, Rhea bertanya kenapa ayahnya mau untuk mengecek film ini, padahal sebelumnya ia begitu ketakutan. Lantas, Siri pun menceritakan pengalaman mengerikannya di masa lalu. Rupanya, selama ini ibu Siri tewas bukan karena diskon umur, melainkan dihabisi Jurik Onom bersayap lalai badot. Kemudian, Siri merasa ada sesuatu di balik film ini yang harus ia selesaikan. Setelah menceritakan masa lalunya, Siri meminta bantuan Rhea untuk menyusun gulungan film terlebih dulu. And then this one. Singkat waktu setelah memperbaiki gulungan film, mereka langsung memutar film bisu ini. Di saat itu pula, Rhea merasa konyol karena akting yang dilakukan para pemain ini sangat berlebihan. Namun Siri menjelaskan, jika dalam film bisu seperti ini, si pemeran harus tampil dengan sangat ekspresif. Hingga saat adegan horor mulai dimunculkan, tiba-tiba suasana menjadi mencekam. Sontak Siri merasa ngeri saat tak kuasa melihat wajah Jurik Onom di dalam film ini. Apalagi sosok inilah yang telah meneror keluarganya. Di tengah rasa syok, Siri pun meminta Rhea untuk merekam film tersebut dengan menggunakan HP sebagai backupan digital. Setelah itu, ia akan memastikan rekaman ini pada teman ayahnya yang bernama Rule. Beberapa saat kemudian, Siri yang penasaran kembali melakukan pengecekan dengan seksama. Tapi tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Rhea! Reels are irreplaceable!
Seketika Siri pun syok saat melihat sosok ayahnya yang amuk-amukan karena tidak mau filmnya diotak-atik oleh Siri. Sesaat kemudian, Siri yang merasa takut mengajak Rhea untuk kembali menggarap film kakeknya. Mendengar hal itu, Rhea yang sedang ngopi langsung pamit pada Jeff. Dan bisa kita lihat, film Ang Mananggal ini diawali dengan momen bahagia sebuah keluarga cemara. Hingga pada suatu ketika, hidup mereka pun berubah menjadi mengerikan saat munculnya sosok jurik bernama Onom yang datang untuk memangsa mereka. Di mana menurut cerita, jurik Onom ini merupakan jurik yang mirip dengan vampir karena ia sangat menyukai darah manusia. Saat film ini tiba-tiba berhenti, Siri yang kesal bergegas mencari gulungan film yang hilang. Dan saat Siri sedang sibuk mencari, di saat itu pula Rhea malah membuat kekacauan dengan tanpa sengaja mematahkan pisau cut paste. Di tengah kekesalan, Siri meminta Rhea untuk pergi mencari alat yang sama di dalam gudang. My God, betapa kagetnya Rhea saat ia menemukan kostum jurik Onom yang ada di dalam film Mananggal. Hingga saat si ayah datang, Rhea langsung menunjukkan apa yang ia temukan. Di saat itu pula, Siri pun heran saat kostum ini masih terlihat bagus meski sudah tersimpan lebih dari 100 tahun. Tak ingin ambil pusing, Siri mengajak Rhea untuk melanjutkan proyeknya. I need you to... Saat gulungan film habis, Rhea diminta untuk menyambungnya dengan role selanjutnya. Di tengah kesibukan, Jeff pun datang dan meminta Siri untuk melanjutkan proyek iklan sabun gedang. Terlebih kliennya sudah menetapkan deadline. Namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba Siri tidak mau diatur dan malah amuk-amukan, seolah terobsesi dengan film jadul ini. Subukan mo, putang ina mo! Subukan mo! Dad, Ha? Setelah mengusir Jeff, Siri pun bergegas melanjutkan kembali proyek ini. Dan bisa kita lihat, Siri yang terobsesi tanpa lelah mengedit dan menyambung-nyambung film ini menjadi satu. Singkat waktu, Rhea yang baru bangun diminta si ayah untuk mengecek hasil editannya, di mana kini mereka akan melihat adegan saat si Onom menyerang keluarga si tokoh utama. Saat kaset habis, Siri yang terobsesi kembali amuk-amukan, di mana ia sangat penasaran dengan ending dari film ini. Sementara di luar, Rule yang baru tiba terlihat merasakan aura negatif hingga tubuhnya tak bisa berhenti untuk ngagibrik. Namun tak lama kemudian, Rule pun dihampiri Siri yang langsung mengajaknya masuk ke dalam studio. Setibanya di studio, Siri mengungkapkan alasannya mengundang Rule, di mana ia hanya ingin menanyakan gulungan film yang hilang dari film peninggalan si ayah. Namun di saat itu pula, Rule pun syok parah saat Siri hampir berhasil menggabungkan seluruh potongan film. Hey, Nina, what are you doing? No, no! What the hell is your problem? Melihat tingkah Siri yang agresif, Rule berkata jika kelakuan Siri sudah sangat mirip dengan ayahnya yang ketika itu sangat terobsesi dengan film ini. You know, Setibanya di gudang, Rule memberitahu jika film itu telah mengutuk keluarganya. Ia pun menyarankan Siri untuk membakar saja filmnya. Namun sesaat kemudian, Siri pun heran saat kostum Onom yang tadi ia lihat tiba-tiba menghilang. it must be here.
Stay put. I'll check it out. Kepanikan Rule semakin menjadi saat dirinya terpisah dengan Siri. Say! Di sisi lain, Rea yang kepo berniat mencari berita tentang film Ang Mananggal. Hingga muncullah sebuah artikel yang menjelaskan tentang si pemeran Jurik Onom yang bernama Stella, di mana ketika itu Stella tewas mendiskon umur di tahun 1941. Intinya, Stella yang mendapatkan kekerasan dan juga pelecehan dari kru pembuat film bersumpah akan mengutuk siapa saja yang pernah terlibat dalam penggarapan filmnya. Jeff, Saat Jeff datang, ia yang merasa tidak dihargai memutuskan untuk pamit, di mana ia akan mencari tempat magang lain. A home invasion. Saat akan pergi, Jeff pun panik saat melihat sosok mengerikan di ujung lorong. Malang sekali, Jeff si anak magang pun tewas dihabisi Jurik Onom. Kembali pada Siri yang sedang mencari Rule. Di tengah situasi mencekam, Siri meminta Rea untuk pergi dari tempat ini, sementara ia akan menyelesaikan pengeditan sebelum hal tak diinginkan terjadi. Meskipun aneh, namun Rea yang ketakutan langsung pergi meninggalkan si ayah yang terlihat semakin gelo. Sesaat kemudian, Rea yang takut pulang sendirian langsung menelepon ibunya untuk dijemput. Sementara itu, Siri terlihat semakin stres. My God, meskipun serem, namun Siri merasa jika sosok ini berusaha memberinya sebuah petunjuk. Entah kebetulan atau apa, tiba-tiba saja Siri menemukan potongan film bagian akhir yang selama ini dicari oleh mendiang ayahnya. Lantas tanpa berpikir panjang, Siri langsung memutarnya. Rupanya, ending dari film ini adalah adegan saat si ayah dengan tega menghabisi istrinya sendiri. Setelah melihat adegan itu, tiba-tiba saja Siri teringat akan sesuatu. Sorry. It's okay, son. She wanted to leave us. They died very... Oh my God, rupanya si ibu tewas bukan dihabisi Jurig, melainkan dihabisi oleh si ayah yang gelo setelah terobsesi dengan film garapannya. Di tengah rasa syok yang tak tertahankan, kini giliran Siri yang mendapat kutukan dari film tersebut. Boss Rod? Betapa syoknya Rea saat melihat si satpam sudah tewas dengan pose berjaga malam. Lalu tiba-tiba apakah Rea baik-baik saja? Beberapa saat kemudian, ibu Rea yang masih glowing bernama Angel seketika heran saat mendapati tas putrinya yang tergeletak. Dirasa masih ada di studio, Angel pun bergegas menyusulnya. Rea?
Singkat waktu, Rea yang siuman pun panik saat dirinya tersekap di kursi bioskop mini. Lalu tiba-tiba my God, sungguh mubazir. Ibu cantik Rea ditemukan sudah meninggoy dengan kondisi sama persis seperti neneknya. Di tengah rasa syok, tiba-tiba ia mendengar suara si ayah yang berusaha menenangkannya dengan cara dipaksa untuk menonton film hasil editannya yang kini sudah sempurna sampai ending. Untung saja Rea masih bisa melawan menggunakan sebilah pisau. Namun sesaat kemudian, Rea pun heran dengan dirinya yang bisa melukai sesosok jurig. Sudah kuduga, rupanya Siri malah meneruskan kutukan dari ayahnya. Di tengah rasa mules ekstrim, Siri yang sadarnya telat meminta Rea untuk segera membakar film terkutuk itu sebelum Rea terhipnotis dengan film tersebut. Setelah menyaksikan kematian ayahnya, Rea pun langsung membakar film terkutuk ini. Sebagai catatan, film ini ditampilkan secara fiksi, namun untuk film Ang Mananggal di tahun 1927, itu merupakan film horor Filipina pertama yang benar-benar nyata. Akan tetapi, sampai saat ini tidak ada salinan yang pernah ditemukan. Apakah benar? Coba kalian kokoreh saja di internet, kalau nemu kasih tahu Pak RT buat umumin pakai toa. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang cukup mengerikan bukan? Tak ada yang perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas lah. IMDb untuk film ini adalah 5,6 dan menurut saya yang cocok saya dengan nilai 6,5. Mungkin sini saja review dan pembahasan film Post House 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.